Hi there, welcome back with me, Maximus Boy, as your English teacher. And today, or this time, I'm going to teach you about auxiliary verb to be, to do, and to have. This is the very basic in English, a very basic grammar, but it is very important for you to start. Oke, jadi sangat penting untuk memulai sebagai pemula supaya paham grammar-grammar yang lain nanti. Maka kita start from this very basic grammar to be. Oke, let's move on. For the first one, this is the to be. Ini namanya to be ya. Saya lupa kasih topiknya. To be-nya I itu am. Ya. Lalu past tense-nya adalah was. He, she, it. To be-nya adalah is. Dan past tense-nya adalah was. Ya, past tense-nya adalah was. We, you, they. To be-nya are untuk present tense. Were adalah past tense-nya. Ingat ya, I am menjadi I was past tense. He, she, it is untuk present menjadi he, she, it was past tense. Ingat ini ya, perubahan dari present ke past. Hanya dua ya, was dengan were. Oke, you are. You menjadi you were. We are menjadi we were. Bacanya bukan were ya, tapi were. Were, oke? Oke, let's see. Pertama, for the first one, to be ini digunakan untuk expressing a state. Untuk menyatakan suatu statement, for example, I am Sarah. Ini statement. Ya, you are a student, or he is a teacher, she is a doctor, or it is getting late. Ini statement semua. We are brothers, you are students, and they are strangers. Ini statement ya. Untuk mengungkapkan terutama kalau kita tentang pekerjaan. Misalnya kamu sebagai siswa pasti kamu bilang I am a student ya. I am a student. Or kamu mau membuat statement tentang nama kamu. I am Josephine, I am Joel, or I am Malianda, or about your name. What is your name, for example, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau dalam bentuk bagaimana Bruder kalau dalam bentuk questionnya. Questionnya to be, lihat di atas tadi. Kalau ini tadi subject, to be baru object. Tapi kalau di pertanyaan dia to be dulu, subject baru object. For example, are you a student? Jawabannya biasanya yes, I am a student, or no, I am not a student. Oke, is he lonely? Kenapa pakai is? Karena ingat to be dari he tadi is, ya. Is he a teacher? Kenapa pakai is? Karena to be dari he adalah is. Oke, ini sangat gampang, adik-adik semua. Yang penting kalian paling penting yang harus kalian pegang itu adalah ininya tadi. Ingat perubahannya ini apa, to be dari I am. Oh, itu gampang. Oke. And negatifnya adalah I'm not, to be not baru object. I'm not a Christian. I'm not Christian. I am Marcus. Ya. He is not at home. He's not. Jadi he isn't. Bacanya singkatannya he isn't. They are not good at basketball. They aren't. Isn't, aren't. We are not teachers, but we are students. We aren't teachers, but we are students. Okay, aren't, isn't, and aren't. Okay, to be untuk lexical helping verb. Jadi to be ini juga untuk membantu dalam mengekspresi present continuous. Ya, present continuous adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini. Nanti kita bahas secara tersendiri tentang tenses ini, present continuous. Oke. I'm drinking mineral water. Maksudnya kalau saya bilang I'm drinking mineral water, berarti sekarang ini posisinya ya. Saya minum mineral water dan saat ini. Maka saya bisa bilang I'm drinking mineral water. Or he is studying English right now. Tapi ini adik-adik ada perubahannya. Bagaimana kalau past tense-nya ini? I'm drinking mineral water ini menjadi, kalau past tense-nya kita rubah menjadi I was. Ya. I was drinking. Gitu ya. I was drinking mineral water. Pokoknya kalau I am menjadi I was, sama dengan he is menjadi he was. He was studying, for example. Ya. Studying. Atau they are taking menjadi they were. Ya. They were taking.
We are listening menjadi we were listening. My mother is watching menjadi my mother was, ya. Kenapa? My mother ini kan kita kalau ganti subjek pronounnya menjadi she. Maka she is to be-nya, tapi kalau past tense-nya was, ya. Gitu. Adik-adik, itu yang perlu dipahami. Lalu terakhir, to be ini untuk ekspresi kata sifat. Ya, saya sudah tulis ini kata sifat, adjective. For example, I am hungry. He said, they are happy. We are smart students. My mother is kind. Lalu bagaimana kalau past tense-nya? Sama, tinggal rubah. I am menjadi I was. He is menjadi he was. They are menjadi they were. We are menjadi we were. Or my mother is menjadi my mother was. Coba kalau misalnya kita buat di sini students, ya, misalnya students of Budi Mulia. Nah, karena banyak ini kalau kita ganti pronoun ini kan menjadi they. Maka di sininya menjadi are. Ya, students of Budi Mulia are clever misalnya, or are smart students. Ya, are smart. Itu. Oke? Itu saja adik-adik, ini saya bagikan sedikit adjektif kata, kalian bisa cari sendiri juga. Kita lihat langsung ke contoh supaya lebih paham. I am gitu ya, tinggal gampang. Si to be-nya is, ya. Kalau tanda kata tanya ingat tadi tinggal to be-nya ke depan menjadi si, tinggal tambah is di sini. Is she a student? Ini juga subjeknya he menjadi is. Subjeknya they berarti are, tinggal taruh are. Subjeknya we learning berarti are we. Ya, itu. Itu sangat gampang. Cukup sekian untuk penjelasan dari to be. Hopefully you understand about it and help you to understand about one of the basic grammar, yaitu to be. Thank you so much.